Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febrani dengan NIM 240407500036. Di sini saya berasal dari kelas M245. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi dari pertemuan 9 dan 10. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu klasifikasi kata. Nah, dalam sebuah bacaan bahasa Indonesia itu terkandung banyak unsur yang berkaitan dengan makna kata dan ruang lingkupnya. Juga penggunaan bahasa itu berhubungan dengan ungkapan dan bentuk-bentuk pemakaiannya. Nah, kata itu merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata mungkin tidak ada kalimat. Setiap kata itu mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau base kata. Nah, yang pertama, kelas kata. Kelas kata ini merujuk pada pengelompokan kata berdasarkan fungsi dan peranannya dalam kalimat. Kelas kata dalam bahasa Indonesia itu umumnya terdiri dari kata kerja atau verba, yang dimana kata yang menyatakan perbuatan dan tindakan berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Yang dimana biasa disebut dengan adjektiva, yaitu kata yang menjelaskan sifat atau keadaan sesuatu. Selanjutnya ada kata keterangan atau adverbia, kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat atau kalimat. Juga ada kata benda, biasa disebut dengan nomina, yaitu kata yang mengacu pada benda, orang, atau konsep. Selanjutnya ada kata ganti atau biasa disebut dengan pronomina, yaitu kata yang menggantikan kata benda atau nomina. Juga ada kata bilangan, biasa disebut dengan numeralia, yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau urutan. Juga ada kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan atau memperjelas kalimat seperti kata depan, kata sambung, kata seru, partikel, dan lain-lain. Oke, ada beberapa contoh penggunaan kata dari berbagai kelas kata yang telah disebut tadi. Yang pertama, kata kerja itu contohnya pergi, tidur, melihat. Maksudnya kata sifat contohnya itu indah, baik, tinggi. Kata keterangan contohnya sangat, amat, paling. Kata benda contohnya mobil, pemandangan, pemuda. Dan juga ada kata ganti contohnya aku, kami, dan dia. Kata bilangan contohnya 20, selusin, pertama. Dan juga ada contoh dari kata tugas, yaitu di preposisi, konjungsi, dan artikula. Selanjutnya klasifikasi kata. Nah, kata dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan kemungkinan bertambah atau berkurangnya keanggotaan kata tersebut. Nah, yang pertama ada kelas terbuka. Kelas kata yang dimana kelas kata yang keanggotaannya itu bisa bertambah atau berkurang seiring waktu seperti verba, nomina, dan adjektiva. Selanjutnya ada kelas tertutup yang dimana kelas kata yang keanggotaannya terbatas dan tidak berubah seiring dengan waktu seperti adverbia, preposisi, konjungsi, artikula, dan interjeksi. Selanjutnya yang ketiga itu ada pembentukan kata. Nah, pembentukan kata dalam bahasa Indonesia itu dapat dilakukan secara inflektif dan derivatif, yaitu yang pertama inflektif merupakan pembentukan kata dengan perubahan bentuk kata yang disesuaikan dengan kategori gramatikalnya tanpa merubah identitas leksikalnya. Selanjutnya ada derivatif. Nah, derivatif ini merupakan pembentukan kata baru dengan mengubah identitas leksikalnya, biasanya dengan menambah afiks. Dengan memahami kelas-kelas kata dan ciri-cirinya, kita dapat lebih mudah menganalisis dan menyusun kalimat yang baik dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu ada proses morfis, yang dimana materi pertama itu ada afiksasi. Nah, afiksasi merupakan proses morfis di mana morfem terkait ditambahkan ke kata dasar untuk membentuk kata baru. Ada beberapa jenis afiksasi, yaitu yang pertama ada prefiksasi. Ada beberapa jenis dari afiksasi, yaitu yang pertama ada prefiksasi yang dimana penambahan afiks di awal kata, contohnya belajar, pengurus, dan terdapat. Selanjutnya ada sufiksasi, yaitu penambahan afiks di akhir kata, contohnya akhiran, wartawan, dan juga bukumu. Selanjutnya ada konfiksasi yang dimana penambahan afiks di awal dan di akhir kata secara bersamaan, contohnya melakukan, menduduk, dan memperlihatkan. Selanjutnya ada infiksasi yang dimana penambahan afiks dalam kata, contohnya gerigi, gemetar, telunjuk. Selanjutnya materi kedua dari materi ini yaitu ada reduplikasi, yang dimana reduplikasi ini merupakan proses morfis yang melibatkan pengulangan suatu bentuk dasar atau sebagian darinya. Nah, Verhan menyatakan bahwa reduplikasi adalah pengulangan suatu bentuk dasar secara penuh atau parsial.
Nah, baik dengan variasi fonem atau tidak. Ada beberapa jenis. Baik, ada beberapa jenis dari reduplikasi, yaitu yang pertama ada reduplikasi keseluruhan, yang dimana pengulangan bentuk dasar secara menyeluruh, contohnya seperti makan-makan, rumah-rumah, dan lain-lain. Selanjutnya ada reduplikasi parsial, yaitu pengulangan hanya sebagian bentuk dasar, contohnya leluhur dari kata luhur. Nah, selanjutnya ada reduplikasi fonologis, yang dimana pengulangan terjadi pada tataran bunyi tanpa mengubah maknanya, contohnya seperti balik-balik. Selanjutnya ada reduplikasi morfemis, yang dimana pengulangan pada tataran morfologi yang mengubah makna, contohnya rumah-rumah yang memiliki makna tempat tinggal dari satu. Selanjutnya ada reduplikasi sintaksi, yang dimana pengulangan yang menghasilkan satuan klausa, contohnya sudah. Selanjutnya ada manfaat dari reduplikasi. Yang pertama yaitu intensif, yang mengungkapkan tindakan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Ada resiprokal, tindakan yang dilakukan saling bertukar, contohnya cubitan begitu. Dan juga ada jamak, artinya itu jamak banyak seperti pohon-pohon, dan juga ada bermacam-macam seperti beragam, contohnya warna-warni. Dan juga ada variasi hal, menunjukkan variasi sifat atau keadaan, contohnya jemari lentik. Selanjutnya ada kompositum atau komposisi, yang dimana komposisi ini adalah kata majemuk yang dibentuk dari 2 atau lebih morfem dasar yang membentuk makna baru. Jenisnya yaitu yang pertama ada kompositum subordinatif substansif, yang dimana gabungan 2 morfem dimana salah satu berfungsi sebagai atribut, contohnya seperti mata panah. Selanjutnya juga ada kompositum subordinatif atributif, yang artinya gabungan 2 morfem yang memberikan makna atributif, contohnya banyak akal. Juga ada kompositum koordinatif, yang dimana 2 morfem yang menggabungkan makna yang setara, contohnya anak cucu, besar kecil. Selanjutnya juga ada kompositum berploleksem, yang dimana gabungan morfem yang memiliki hubungan tertentu, contohnya bilingualisme. Selanjutnya ada kompositum sintetis, yang dimana gabungan morfem dengan makna lebih kompleks, contohnya psikologi dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri kata majemuk atau kompositum. Yang pertama yaitu tidak bisa disisipi kata lain, contohnya alat negara itu masih bisa disisipi dari, jadi bukan kompositum. Juga ada tidak dapat diafiksasi atau dimodifikasi secara terpisah, contohnya kereta api menjadi perkereta-apian. Selanjutnya juga komponennya itu tidak bisa dipertukarkan, contohnya bapak ibu itu tidak bisa dibalik menjadi ibu bapak. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan mengenai rangkuman dari pertemuan 9 dan 10. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf karena sesungguhnya saya hanya manusia biasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.